Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 103 hari setelah tanam. Hari ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-14 kali. Kali ini, Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinet kombinasi sinergis unsur kalium dan boran, konsentrasi tinggi dalam bentuk katonik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Kemudian Mimin menggunakan Vitaron Asal dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Asal suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikroesensial dalam bentuk celetit, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida Curacron dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Curacron mengandung bahan aktif Profenofos. Curacron merupakan insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning kecoklat-coklatan. Untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, jeruk, kacang hijau, kapas, kentang, kubis, semangka, tebu, tembakau, dan tomat. Untuk mengendalikan hama Thrips sp, hama kutu daun Mizus persica, hama lalat buah Dacus ferrugineus, hama ulat grayak Spodoptera litura. Kemudian, Mimin menggunakan Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif perekat, perata, dan penembus. Keunggulan produk: meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% minus 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida Diten AM4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Diten berbentuk tepung, berwarna kuning keabu-abuan, dan dapat disuspensikan untuk aplikasinya. Diten AM4580 WP mengandung substansi bahan aktif Mancozeb 80% yang bekerja secara kontak pada bagian yang terinfeksi. Terbuat dari bahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian campuran spray ke seluruh tanaman. Kali ini kita akan membahas tentang penggolongan unsur-unsur hara dan pupuk. Dilansir dari bumikita.id. Penggolongan unsur hara berdasar jumlah kebutuhan tanaman. Yang pertama, unsur hara makro. Disebut unsur hara makro karena dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak sebagai komponen utama dalam kelangsungan hidup dan pembentukan tubuh tanaman. Dibedakan menjadi dua yaitu, yang pertama, unsur hara makro bebas atau tak terbatas. Terdiri dari karbon C, hidrogen Hari, dan oksigen O. Digolongkan sebagai unsur hara tak terbatas karena tanaman membutuhkannya dalam jumlah yang banyak dan ketersediaannya tidak terbatas di alam. Sepanjang waktu tanaman menyerap dan membebaskan ketiga unsur ini, yang tersedia melimpah tak terbatas dari udara. Tidak ada ukuran pasti berapa kebutuhan tanaman akan unsur C, Hari, dan O ini karena tanaman tak pernah kekurangan dan tak pernah keracunan, karena kebanyakan menyerap unsur-unsur tersebut. C. Hari dan O merupakan bahan baku utama, pembentuk zat-zat organik sakarida, asam amino, dan lipid yang berlanjut pada pembentukan komponen kompleks seperti karbohidrat, asam amino, lemak, yang akhirnya membentuk jaringan dan bagian-bagian tubuh tanaman. Selain itu, unsur-unsur ini juga membentuk zat-zat organik metabolit seperti enzim, hormon pengatur tumbuh,
vitamin, senyawa pertahanan alamiah, terpen, dan lain-lain. Menurut riset para ahli biokimia tumbuhan, keberadaan unsur C, H, dan O dalam tubuh tanaman berkisar 60% hingga 65% dari bobot kering tanaman sebagai material organik. Ketika tanaman kering dibakar hingga menjadi arang, sebagian kecil unsur C dan sebagian besar unsur H dan O hilang. Yang tersisa adalah arang yang 85%-nya merupakan unsur karbon dan sisanya berupa mineral kalsium, silika, fosfat, dan lainnya. Tanaman menyerap C dalam bentuk karbon dioksida CO2, oksigen, dan hidrogen dalam bentuk H2OIL melalui fotosintesis untuk menghasilkan zat gula sederhana pembentuk lignin jaringan kayu, biji, buah, umbi, dan organ-organ lainnya. Oksigen juga diserap melalui proses respirasi untuk merombak sebagian gula tadi menjadi energi bagi tanaman. Seluruh proses tersebut ditangani oleh klorofil zat hijau daun, laksana tukang masak di mana daun adalah dapurnya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.